Alhamdulillah banyak sekali ya siswa-siswa yang masuk di sini sebelum mulai pelajaran. Coba Mas Sultan memimpin doa. Duduk siap gerak, berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Sultan sudah memimpin doa. Sebelum itu Ibu absen dulu ya untuk mempersingkat waktu. Di sini siapa teman kalian yang tidak berangkat sekolah? Ada? Ada Bu, Nah, kenapa sakit? bangun kesiangan. Oh iya. Bukan nanti bisa menyusul pembelajaran ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan, kita akan mempelajari tentang tujuan ragam teks prosedur. Jadi, kalau misalnya pertemuan kemarin itu, ada yang masih ingat nggak belajar tentang apa? Ya, Bu, tentang pengertian teks prosedur. Ya. Kalau menurut Mbak Salwa, apa sih arti dari teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah ataupun untuk melakukan sesuatu. Ya, teks prosedur itu berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Ya. Nah, sebelumnya itu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyimpulkan isi teks prosedur dengan tepat dan peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan teks prosedur dengan tepat. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan teks prosedur dan juga menyimpulkan isi teks prosedur. Seperti itu ya. Iya, Bu. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian membaca teks prosedur? Siapa yang di sini pernah membaca atau melihat teks prosedur? Saya, Bu. Mbak Nadia, gimana? Saya pernah membaca teks prosedur pada saat ingin menyeduh susu kemasan, Bu. Oh iya. Berarti di kemasan bungkus belakangnya itu ya. Kalau Mbak Najwa? Itu penggunaan laptop gitu, Bu. Pas beli laptop baru. Oh iya. Saya hidup sehat bersemangat. Saya hidup sehat bersemangat. Saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat, saya sadar hidup sehat bersemangat. Yang akan kita pelajari adalah menyimpulkan isi teks prosedur. Jadi di sini ada video tentang apa ini? Berenang. Tentang berenang ya. Nah, jadi anak-anak habis menonton video langkah-langkah untuk berenang gitu ya. Siapa di sini mau membaca teks prosedur berenang? Yuk, Nila. Yaitu ada alat yang pertama yaitu pakaian renang, kedua kacamata renang itu opsional. Untuk langkah-langkahnya yang pertama gunakan pakaian renang yang nyaman sebelum masuk ke kolam. Kedua lakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot tidak kram saat berenang. Yang ketiga masuk ke kolam secara perlahan agar tubuh dapat menyesuaikan suhu air. Yang keempat pegang tepi kolam terlebih dahulu untuk berlatih mengapung. Yang kelima latihan gerak kaki dengan menendang air secara teratur. Yang keenam gerakan tangan secara bergantian untuk membantu tubuh maju ke depan. Yang ketujuh atur pernapasan dengan menghirup udara saat kepala di atas air dan menghembuskan saat di dalam air. Yang kedelapan lakukan gerakan secara berulang hingga tubuh terbiasa berenang. Dan yang terakhir setelah selesai berenang naik dari kolam dengan hati-hati dan lakukan pendinginan. Baik, terima kasih untuk menilai. Yuk, tepuk tangan buat kami. Di teks prosedur berenang ini ada alat dan juga langkah-langkah ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat video lagi cara membuat dimsum. Diperhatikan ya. Sudah ya. Nah, setelah melihat video itu, ada yang mau baca nggak teks prosedurnya? Ya, Mbak Salwa silahkan. Prosedur membuat dimsum
sendok pengukus, dan juga kompor dan gas. Untuk bahannya ada 300 gram daging ayam filet yang dihaluskan. Kemudian yang kedua 100 gram udang itu opsional, bisa dicincang halus. Terus yang ketiga 2 siung bawang putih itu dihaluskan. Yang keempat 1 butir telur. Yang kelima 2 sendok makan tepung tapioka. Yang keenam 1 sendok makan saus tiram. Yang ketujuh 1 sendok teh kecap asin. Yang kedelapan setengah sendok teh garam. 9 setengah sendok teh merica. 10 1 sendok teh minyak wijen. Yang 11 kulit dimsum secukupnya. Yang 12 wortel paru secukupnya untuk topping. Ya. Terus selanjutnya ibu aja yang bacakan. Yang pertama, langkah-langkahnya itu haluskan daging ayam rebusnya lalu masukkan ke dalam mangkuk. Yang kedua, tambahkan bawang putih, telur, saus tiram, kecap asin, garam, merica, dan minyak wijen. Aduk hingga rata. Yang ketiga, masukkan tepung tapioka, kemudian aduk kembali sampai adonan tercampur dengan baik. Yang keempat, ambil 1 lembar kulit dimsum atau yang tadi sawi putih, lalu beri 1 sendok adonan di tengahnya. Bentuk dimsum dengan cara menekan bagian sisi kulit hingga menyerupai mangkuk kecil. Yang keenam, tambahkan parutan wortel di atas adonan sebagai topping. Yang ketujuh, susun dimsum di dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Yang kedelapan, kukus dimsum selama kurang lebih 20-22 menit hingga matang. Yang kesembilan, angkat dan sajikan dimsum selagi hangat. Seperti itu ya. Ya Bu. Jadi kalau misalnya isi dari teks prosedur itu ada apa aja? Ada judul, habis itu ada alat, ada bahan, dan juga ada langkah-langkah. Seperti itu ya. Udah paham? Paham. Nah di sini kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua yaitu tujuan teks prosedur. Ada 3. Yang pertama, memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi kepada pembaca tentang cara melakukan sesuatu tindakan dengan tepat dan efektif. Yang kedua, menyajikan langkah-langkah yang jelas dan sistematis. Teks prosedur membantu meminimalisir kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses tersebut, memberikan peraturan yang konsisten untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas sehingga memudahkan seorang mengikuti panduan tersebut. Yang ketiga, menghemat waktu dan sumber daya dengan mengurangi kemungkinan kesalahan atau kegagalan dalam melakukan suatu tindakan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak misalnya beli puding gitu ya, beli puding atau agar-agar yang sasetan itu, di belakang kemasan itu kan ada cara atau petunjuk cara memasaknya gitu. Nah di situ berarti anak-anak itu mendapatkan petunjuk atau arahan bagaimana sih cara memasak puding yang benar gitu ya. Terus kalau misalnya teks prosedur itu membantu meminimalisir kesalahan atau ketidaksesuaian. Misalnya nih, kalau misalnya anak-anak disuruh bikin telur dadar, gimana caranya? Yang pertama, siapkan telur. Habis itu pecahkan telur dan juga ditambah garam. Lalu siapkan minyak atau wajan, minyak di atas wajan atau teflon gitu, lalu dituang kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada bahan yang kurang, apa yang kira-kira terjadi? Misalnya telur itu lupa ditambahin garam, itu apa? Hambar kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan sesuatu atau membuat sesuatu itu harus sesuai dengan petunjuk dan juga urutannya, seperti itu ya. Ada yang mau bertanya? Yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan dulu ya. Saya mau bertanya, kenapa tadi Ibu di contohnya itu menggunakan olahraga, terus yang satunya itu tentang makanan. Oh iya. Jadi maaf Ibu lupa menyampaikan di awal tadi. Jadi kan materi yang ada di buku itu kan ini ya, hal yang baik bagi tubuh. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya hal yang baik bagi tubuh itu kan bukan hanya tentang makanan kan, tapi kegiatan yang kita lakukan seperti itu, yang bisa makan, atau minuman yang sehat seperti itu Mbak Najwa. Jadi intinya keduanya itu sama-sama baik untuk tubuh. Nah kalau misalnya prosedur tentang kegiatan itu hanya berisi alat dan juga langkah-langkah, tidak ada bahannya. Tetapi kalau misalnya prosedur untuk membuat produk makanan minuman itu berisi alat, bahan dan juga langkah-langkah seperti itu. Ya paham ya? Anak-anak yang lain ada yang mau bertanya?
Dewan untuk memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat. Teks prosedur menyajikan langkah-langkah yang jelas dan sistematis sehingga memudahkan seseorang mengikuti panduan tersebut. Ya, terima kasih Mbak Najwa. Yuk kita beri tepuk tangannya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar LKPD ya. Nanti dibagi 4 kelompok saja, 4 orang. Terus nanti ada yang presentasi ya. Nanti itu gambar. Kalau ini kan apa namanya kegiatan juga alatnya aja, alat sama langkah-langkah. Anak udah selesai? Sudah. Selesai ya. Yuk coba kelompoknya Mbak Najwa yuk, maju ke depan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok kami, sebelumnya saya Najwa Indonesia. Saya Nilai Nayatul Husna. Saya Najwa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur membuat Puding coklat. Jadi yang pertama ada alatnya itu panci, yang kedua pengaduk, kemudian yang ketiga cetakan pudingnya, dan yang keempat kompor. Kemudian untuk bahan-bahannya, Bahan-bahannya ada 2 bungkus agar-agar bubuk rasa coklat, 1 sendok teh pasta coklat, 100 ml air, 200 gram coklat batang yang sudah dicairkan, 5 sendok makan susu kental manis rasa coklat, 50 gram gula pasir, harus secukupnya. Kemudian cara membuatnya itu ada masukkan bubuk agar-agar ke panci berisi air, tambahkan gula putih dan garam secukupnya, lalu aduk sampai rata. Kemudian yang kedua tambah coklat, datang ada susu, bubuk pasta, kemudian tuangkan adonan ke cetakan puding, dan yang terakhir tunggu puding dingin dan masukkan dalam kulkas dan siap disajikan. Terima kasih buat teman-temannya. Yuk, tepuk tangan buat. sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kemudian tugas mandirinya ini ya, kalau misalnya kalian punya kemasan produk apa gitu yang cara memasaknya itu bisa langsung digunting, lalu ditempel di buku, dan juga kalian tulis ulang cara memasaknya seperti itu ya. Dan juga jangan lupa diisi tujuan teks prosedurnya itu apa. Seperti itu, sudah paham sama tugasnya? Yuk kepada Mas Sultan dipimpin doa. Bersiap gerak berdoa setelah belajar. Berdoa selesai. Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum